Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan thalabul ilmi yang insya Allah dalam kegiatan parenting digital Tunas Unggul. Ayah bunda sekalian, selamat bertemu kembali dalam kegiatan parenting digital Tunas Unggul. Semoga ayah bunda selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk berbagi informasi tentang cara mendidik remaja agar senang membaca dan mencintai Al-Quran. Untuk itu kami mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat berbagai kesalahan dan segala kekurangan, karena itu tidak terlepas dari kami sebagai seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ayah bunda sekalian, Al-Quran secara definisi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup untuk seluruh umat manusia di dunia. Untuk itu perlu kita imani dan kita pelajari agar apa yang disampaikan oleh Allah itu dapat kita amalkan sehingga memperoleh ketentraman dalam diri kita. Ayah bunda sekalian, Al-Quran memiliki berbagai keutamaan, khususnya bagi para pembaca dan yang mempelajarinya. Pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang ketiga, untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang keempat, bagi mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan 2 pahala sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayah bunda sekalian, untuk itu sangat penting bagi diri kita untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik, mempelajarinya dengan baik, dan mengamalkannya dengan baik. Khusus terutama kepada putra-putri kita, agar sedini mungkin mereka untuk bisa memahami cara membaca dan cara mengkaji Al-Quran sehingga mereka dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajarkan membaca Al-Quran kepada anaknya, maka akan diampuni dosanya, dan barang siapa yang mengajarkannya dengan hafalan di luar kepala, maka Allah akan membangkitkannya kelak di hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Hadis riwayat Tabrani dan Anas. Ayah bunda sekalian, diperlukan metode, ilmu, bentuk pembelajaran, dan apapun namanya untuk memberikan pendidikan Al-Quran kepada putra-putri kita. Agar apa? Agar mereka dapat menyenangi Al-Quran. Karena prinsip pembelajaran yang pertama adalah menyenangi pembelajaran tersebut. Untuk itu kami mencoba memberikan informasi tentang tips mendidik remaja agar senang membaca Al-Quran. Tips yang pertama, ayah bunda, memiliki keinginan yang kuat untuk menciptakan rumah yang Qurani. Di sini berbicara tentang niat dan motivasi dari kedua orang tua, bahwa memang benar-benar kedua orang tua tersebut menginginkan rumah yang bernuansa Qurani. Tips yang kedua, ayah bunda, sering-seringlah membaca Al-Quran dengan rutin di rumah setiap hari.
Orang tua bisa memberikan berbagai program mengaji seperti subuh mengaji atau maghrib mengaji atau asar mengaji dan program lainnya yang dilakukan secara rutin setiap hari untuk memberikan nuansa adaptasi lingkungan yang berbau Qur'ani sehingga telinga, mata, dan semua panca indera kita terbiasa dengan Al-Quran. Tips yang ketiga, ayah bunda, sering-seringlah memperdengarkan Al-Quran dimanapun, baik melalui bacaan maupun media. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memperdengarkan Al-Quran di lingkungan rumah kita. Bisa dibiasakan dengan pagi hari memperdengarkan tilawah Quran melalui media speaker, media suara yang kita miliki di rumah, atau dengan cara membacanya setiap hari. Tips yang keempat, ayah bunda, ceritakanlah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah yang sangat memberikan teladan dan memberikan inspirasi kepada kita, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah para sahabat, kisah orang-orang soleh, dan kisah orang-orang pendusta pendurhaka, dan dilihat juga dengan berbagai keutamaan serta azab dan balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini dapat diberikan kepada putra-putri kita sehingga mereka tertarik untuk menggali lebih dalam, dan dapat diteladani sehingga mereka dapat mengambil hikmah dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tips yang kelima, ayah bunda bisa mengikutkan putra-putri kita atau remaja kita dalam lembaga-lembaga Al-Quran seperti tempat pembelajaran Al-Quran, rumah Quran, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Salah satunya untuk memberikan adaptasi lingkungan kepada putra-putri kita dengan teman-teman yang sejalan satu frekuensi dalam mempelajari Al-Quran. Dengan bertambahnya teman yang memiliki keinginan yang sama-sama untuk belajar Al-Quran, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar putra-putri kita. Tips yang keenam, ayah bunda, janjikanlah hadiah yang menarik dengan hadiah yang bermanfaat baginya dan tidak melalaikannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan motivasi lebih kepada putra-putri kita agar mau belajar dan mempelajari Al-Quran, terutama dalam hal hafalan. Kita bisa memberikan reward yang terbaik seperti sepeda, tas, ataupun peralatan sekolah, atau media elektronik yang memang disesuaikan dengan usianya, sehingga mereka dapat memberikan dorongan yang lain dari luar diri mereka untuk terus belajar Al-Quran dan menyenangi Al-Quran. Demikian ayah bunda yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang jariah, sehingga kita semua dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra-putri yang soleh dan soleha, yang mau belajar Al-Quran, menyenangi dan mencintai Al-Quran dari mulai belajar hingga mengamalkannya. Semoga ayah bunda selalu diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama diberikan kesehatan sehingga dapat terus memanfaatkan waktu-waktu hidupnya untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf dari kami jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.